warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis struktur pasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Tata Niaga Produk Agribisnis B yang beranggotakan saya sendiri, Maduri Diana Putri, NIM 11, Milatul Hanafiah, NIM 2, Aini Mabruhatin, NIM 5, Mutiara Amalia Putri, NIM 8, dan Siti Helmiatus Soleha, NIM 14. Biar tidak lama-lama, mari kita sama-sama simak videonya. Berikut ini merupakan salah satu bahan untuk menganalisis beberapa struktur pasar, di antaranya market share, IHH, CR4, IR, dan juga koefisien indeks Gini. Baik, hasil dari analisis struktur pasar yang pertama yakni adalah analisis struktur pasar market share. Nah, dalam langkah awal menghitung market share ini adalah dengan cara mengurutkan bahan yang akan dianalisis dari angka yang terbesar hingga ke yang terkecil serta menentukan total dari jumlah pembeliannya. Nah, kemudian untuk mencari nilai KR atau nilai konsentrasi rasio ini dibutuhkan pembagian antara masing-masing dari jumlah pembelian dengan total jumlah pembeliannya. Seperti yang sudah tertera pada tabel di atas bahwa 90 dibagi dengan 1595 menghasilkan nilai KR 0,056. Begitupun juga seterusnya. Karena market share ini berupa nilai persentase, maka konsentrasi rasio ini dikalikan dengan 100 seperti yang sudah tertera pada tabel bahwa nilai KR 0,056 ini dikalikan 100 yang menghasilkan nilai sebesar 5,6. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian untuk menghitung market share kumulatif diperoleh dari penjumlahan dari masing-masing market share seperti yang sudah tertera pada tabel bahwa 5,6 ditambahkan 5,6 ini menghasilkan 11,2. Selanjutnya 11,2 ditambahkan 5,6 menghasilkan 16,8 dan 16,8 ditambahkan 5,6 menghasilkan 22,4 yang menjadi 4 perusahaan terkemuka. Nah, berdasarkan perhitungan market share, maka struktur pasar tersebut bersifat oligopoli longgar. Kenapa dikatakan oligopoli longgar? Dikarenakan 4 perusahaan terkemuka tersebut ini memiliki pangsa pasar 40 hingga 60% dari pangsa pasar. Nama saya Aini Mabruhatin, NIM 05, akan menjelaskan tentang concentration ratio atau CR4. Untuk mencari CR4 dapat dihitung menggunakan rumus CR4 sama dengan KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total. KR ini diambil dari 4 data terbesar. Berdasarkan 4 data terbesar yaitu 0,056. Jadi CR4 sama dengan 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 dibagi 1. 1 merupakan total dari KR atau konsentrasi rasio. Sehingga dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 0,224. Dari hasil perhitungan yang didapatkan, struktur pasar pada analisis CR4 adalah pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur pasar, yakni dengan menggunakan indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Jadi, analisis ini digunakan untuk mengetahui ukuran konsentrasi pasar. Nilai IHH tersebut didapatkan dari penjumlahan pangkat 2 pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri, yakni pangkat 2 KR1 ditambah pangkat 2 KR2 ditambah pangkat 2 KR3 dan seterusnya. Dari hasil penjumlahan tersebut, total nilai IHH yang didapatkan adalah 0,0497 yang termasuk ke dalam kriteria struktur pasar oligopoli atau oligopsoni, sebab nilai IHH tersebut berada di antara 0 dan 1 atau lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks Rosenthal atau IR, di mana IR digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar.
Untuk rumusnya, IR sama dengan 1 dibagi 2 kali sigma I kali SI dikurangin 1, di mana SI merupakan market share atau pangsa pasar. Dalam perhitungannya, IR didasarkan pada peringkat perusahaan atau pedagang dari segi pangsa pasar atau market share-nya. Jadi, kita harus memperingkat terlebih dahulu market share atau SI-nya dari yang terbesar menuju ke yang paling kecil. Bisa dilihat pada layar cara untuk mencari indeks Rosenbold. Yang pertama yaitu mengalihkan I dengan SI, di mana untuk I yang pertama yaitu mengalihkan I dengan SI yang pertama yaitu mengalihkan 1 dikalikan dengan 0,056 sama dengan 0,056. Dan untuk yang kedua yaitu mengalihkannya dengan SI yang kedua yaitu 2 dikali 0,056 sama dengan 0,112. Begitupun seterusnya sampai I yang ke-20. Setelah itu, kemudian kita menjumlahkan semua hasil dari perkalian I kali SI, karena hasil dari penjumlahan I kali SI dari I1 sampai 20 merupakan sigma dari I kali SI. Setelah itu, kita memperoleh hasil yaitu sebesar 9,922. Setelah memperoleh hasil dari penjumlahan I kali SI dari I1 sampai ke 20, atau sigma dari I kali SI, kita mengalihkannya dengan 2 kemudian dikurangi dengan 1, sehingga diperoleh hasil 18,844, di mana hasil tersebut dimasukkan kepada rumus IR, di mana rumusnya yaitu 1 dibagi 2 kali sigma I kali SI min 1. Tinggal dimasukkan saja 1 dibagi dengan hasilnya yaitu 18,844. Jadi hasilnya 1 dibagi 18,844 sama dengan 0,053. Setelah memperoleh hasil dari perhitungan IR, kita menentukan kriteria dari IR, di mana kriterianya yaitu berkisar antara R lebih besar sama dengan 1 per N atau R kurang sama dengan 1, di mana E-nya yaitu sebesar 20. Jadi 1 per 20 sama dengan 0,05. Jadi kriterianya yaitu berkisar antara R lebih besar sama dengan 0,05 atau R kurang sama dengan 1. Dan hasil perhitungan yang kita peroleh dari IR yaitu sebesar 0,053, yaitu cenderung mendekati derajat minimum dari kriteria tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa dari perhitungan IR, pasar tersebut termasuk atau cenderung terhadap pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah koefisien indeks Gini. Average atau rata-rata diperoleh dari 1595 dibagi 20 sama dengan 79,75. Interval terdiri dari 5 kelas, yaitu pembelian 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89, 90 sampai 94. Jumlah pedagang dapat dilihat dari data interval. Jumlah pembelian 70 sampai 74 terdiri dari 4 orang, 75 sampai 79 terdiri dari 4 orang, 80 sampai 84 terdiri dari 5 orang, 85 sampai 89 terdiri dari 3 orang, 90 sampai 94 terdiri dari 4 orang, sehingga jumlah pedagang sebanyak 20. Nilai absolut diperoleh dari 4 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 20, begitupun seterusnya, sehingga diperoleh nilai absolut adalah 100. Kumulatif diperoleh dari 20 ditambah 20 sama dengan 40 ditambah 25 sama dengan 65 ditambah 15 sama dengan 80 ditambah 20 sama dengan 100. Cara perhitungan tabel pada kapasitas pembelian sama dengan tabel pedagang. Cara menghitung jumlah pada tabel kapasitas pembelian yaitu di total data intervalnya. Misal, 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 sama dengan 280. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya adalah tabel koefisien Gini. Rumus mencari R1 yaitu PK-1 kali QK min PK kali QK min 1, di mana PK min 1 adalah presentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas kedua, yaitu bernilai 20 yang dilambangkan dengan huruf A. QK adalah presentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas kedua, yaitu bernilai 36,36 yang dilambangkan dengan huruf G. PK adalah presentase kumulatif jumlah pedagang dalam kelas kedua, yaitu bernilai 40 yang dilambangkan dengan huruf B. QK-1 adalah presentase kumulatif jumlah
volume pembelian sebelum kelas kedua yaitu bernilai 17,55 yang dilambangkan dengan huruf F. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R1 sama dengan A kali G min B kali F. Begitu pula cara perhitungan mencari R2, R3, dan R4 sama dengan rumus mencari R1. Sehingga perhitungan koefisien Gini yaitu R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dikali 1 per 10.000 sama dengan 0,049419. Maka koefisien Gini berada di kriteria 0,0 lebih kecil. Koefisien Gini lebih kecil sama dengan 0,4 atau memiliki kriteria timpang ringan, sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah pasar monopolistik. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.